Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, dengan orang-orang terdekat Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Berita-berita dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik, dan jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi update, berita-berita di sekeliling Anda pemirsa. Hanya jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan ini pemirsa tentang komunitas menggendong nih pemirsa. Nah, tentu Anda di rumah juga bertanya-tanya, ini menggendong apa? Tentunya ini menggendong anak ya pemirsa. Apakah nanti akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini, ke komunitas menggendong ini, apakah ada cara khusus untuk menggendong anak nih pemirsa? Nah, terutama untuk ibu-ibu yang ada di rumah yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon nih ya. Tentang cara menggendong anak ya, terutama untuk ibu-ibu pemula juga ini sangat penting sekali nih pemirsa agar tidak terjadi kesalahan ya saat menggendong anak. Kemudian juga nanti akan saya tanyakan Cirebon Babyers ini merupakan komunitas apa, awal mulanya, tujuan terbentuknya seperti apa, nanti akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini. Nanti akan saya kenalkan dan saya baca dulu ini berita dari halaman utama koran Radar Cirebon atau koran juara di edisi pagi hari ini pemirsa. Honorer di ujung tanduk. Ini pemirsa, dihapus. Cirebon sudah terima surat dari pusat. Nah ini pemirsa. Kemudian 22 kasus, 34 tersangka. Ini puluhan knalpot bising turut dimusnahkan. Ini dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Ini kemudian ada pernyataan dari Menteri Dalam, ada pernyataan dari Cahyokumolo. Status honorer itu tak jelas standar pengupahannya. Ya, kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini ya. Kera slow itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis ini pemirsa dari Kota Cirebon. Nah ini pemirsa, impian yang tertunda, wisata kampung Arab Kota Cirebon. Kemudian air PDAM asin dan kotor. Ya, kemudian warga pesisir keluhkan proyek program Kotaku. Kemudian hanya setuju 4 formasi open bidding. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini, kontraktor desak percepat lelang. Ya, kemudian pemerintah Kabupaten Cirebon percepat elektronifikasi transaksi. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian berikutnya pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon ya. Ini pemirsa di edisi hari ini. Fitria figur satu-satunya. PDI Perjuangan target sapu bersih. Nasdem lihat situasi politik. Itu pemirsa dari halaman utama koran Rakyat Cirebon hari ini. Kemudian polisi ungkap 22 perkara, tangkap 34 tersangka. Kuningan Selatan dipasok 50 gram sabu setiap minggunya. Nah itu pemirsa dari halaman utama koran Rakyat Cirebon hari ini. Kemudian anggaran P2L Termin 1 cair. Kemudian ini pemirsa kabar dari dunia pendidikan ya, dari mahasiswi
Setikes Mahardika yang mengharumkan nama kota Cirebon, sabet juara lomba poster nasional. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan ini pemirsa tentang komunitas menggendong. Di sebelah saya ini pemirsa ada admin Cirebon Babyverse ya. Ini pemirsa ada Mak Endang Lesmana Sari. Selamat pagi, Mak Endang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Mak Endang? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, terima kasih nih Mak Endang sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Saya panggil Mak Endang. Apa ini panggilan khusus di komunitas menggendong? Ya, itu panggilan sayang untuk member CBW. Oh, CBW Cirebon Ya, Cirebon Babyverse ya. ya. Oke, terima kasih nih Mak Endang sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Mak Endang ini pemirsa ada admin Cirebon Babyverse ya. Ada Mak Fatma Desi Lasari ya. Selamat pagi Mak Fatma. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Afi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Mak Fatma. Oke, Waalaikumsalam terima kasih juga warahmatullahi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Dan pemirsa, saya mengundang Anda nanti silahkan Anda bisa interaktif langsung, bisa ke nomor WhatsApp, bisa juga ke SMS ya, berkaitan dengan misalnya Anda ingin menanyakan cara menggendong ya, cara menggendong yang benar dan yang baik itu bagaimana. Memang ada caranya gitu, Mak Endang? Ada. Ada. Cara. Nah, kalau begini cara menggendong apa ini? Ini kita pakai gendongan SSC, soft structure carrier, dengan apa namanya? Ya kalau dulu sih orang tua nyebutnya sewet. Ya, kalau sewet jarik ya, ada lagi jarik. Kain ya, pakai kain itu. Ya, kalau ini tipe menggendong ransel. Oh, ya. tipe menggendong ransel. Ya. Ada caranya ya? Ada caranya. Oke, nanti ya. kita akan obrolkan ya. Oke, dan Cirebon Babyverse ini kan ini komunitas ya. Ini komunitas apa sih gitu, Mak Endang? Cirebon Babyverse itu komunitas menggendong yang komunitas lokal yang ada di Cirebon. Ya, kenapa namanya atau awal mula didirikan namanya Cirebon Babyverse atau komunitas menggendong ini? Apa awal didirikannya itu? Kami tuh. Ya, silakan ke Mak Fatma ya. Silakan. Kami komunitas menggendong yang ada di Cirebon yang berafiliasi pada Indonesia Babyverse atau IBW dengan semangat akan kesadaran menggendong yang baik, aman dan optimal seperti itu. Jadi lahirlah dan terbentuklah Cirebon Babyverse. Oke, Mak Fatma ya. Kalau tujuannya apa didirikan ini? Komunitas menggendong atau Cirebon Babyverse ini? Ini untuk memfasilitasi para emak-emak akan cara menggendong yang baik dan benar itu seperti apa. Gitu. Karena tidak semua mama di sini mengetahui itu. Sebenarnya ya seperti apa sih cara menggendong yang baik seperti itu. Dan ternyata ada tips, trik dan ada strateginya. Emang itu pengaruh gitu? Ya, cara menggendong itu. Itu pengaruh kemana gitu, Mak Fatma? Kalau kita salah menggendong bisa jadi malah bisa membuat kelainan ya Mak Endang pada bayi tersebut, tulang panggung. Oh, tulang punggung gitu ya. Ya biasanya kan tinggal kewer-kewer aja ya, iya, ambil gitu kan ya. Iya kan, apalagi laki-laki kan, tinggal, kan, iya sih, ambil. Iya orang tua juga sering, aja kewer-kewer baik aja, itu berbahaya kan, itu berpengaruh katanya ke tulang belakang, ke apa ya. Dan biasanya kebanyakan kita kalau menggendong anaknya aja nih yang nyaman, tapi untuk orang tua capek gitu, cepat pegel. Saya merasakan begitu. Waktu awal ya, biasanya capek banget gitu ya. Betul, Oke, Pak. baik. Dan saya ke Mak Endang ya. Mak Endang, ini berapa banyak nih member ini yang sudah bergabung dengan Cirebon Babyverse ini? Untuk saat ini member CBW ada 170 orang. 170 orang. orang. Ini dari mana saja gitu?
Ciayu Majakuning, ada yang dari Cirebon, terus Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Oh, berarti Ciayu Majakuning ya? Ciayu Majakuning. Iya, 170-an. 170. Nah, ini sewaktu-waktu kumpul atau bagaimana, Mbak Endang? Iya, kumpul. Kemarin kita baru saja mengadakan offline halal bihalal di Hotel Aston. Oh, di salah satu hotel di salah satu hotel di Cirebon gitu ya. Ya, yang mereka rasakan setelah bergabung dengan komunitas Cirebon Baby Wearers ini apa katanya, Mbak Endang? Sebenarnya di komunitas Cirebon Baby Wearers ini bukan hanya edukasi tentang menggendong ya Mas ya, tapi juga kita ada edukasi parenting, ada edukasi segala macam tentang keperluan ibu-ibu, Mas, gitu. Jadi ya? kayak hari Senin kita ada program segedong. Segedong itu apa itu segedong itu? Senin menggendong. Jadi di situ segedong. itu ada tentang ilmu-ilmu tentang menggendong. Dan di hari Selasa itu ada Dadi Artis Sedina. Oh, DAS Ya, namanya, DAS Dadi namanya. Artis Sedina. Itu program untuk mengenal member. Jadi dipilih satu member untuk jadi artis, ditanya-tanyain hari itu tentang kegiatannya, tentang. Berarti selain belajar menggendong, juga ada kegiatan lain ada itu kegiatan ya? lain, Iya, itu bukan tadi hanya ya, ada menggendong. DAS, Iya. Dadi Artis Sedina, Dadi terus Artis. apa lagi? Terus hari Rabu itu ada Super Emak. Apa itu Super Super Emak? Emak itu tentang ilmu-ilmu sharing tentang kesehatan, tentang parenting. Ada juga Mak Galau itu untuk memfasilitasi emak-emak yang pengen curhat, seperti itu. Di komunitas Di ini? komunitas itu, iya. Oke. Dan kembali saya ke Fatma ya. Iya. Ya, ini dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Mak Endang. Silakan, Mak Fatma. Jadi komunitas Cirebon Baby Wearers kita tidak hanya belajar menggendong, tapi belajar tentang parenting, kesehatan ibu dan anak, tentang hobi, skill para mama untuk mengupgrade diri gitu, serta sebagai wadah kekeluargaan antara mama ini, support antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya beberapa program tadi yang disebutin, salah satunya dari Ma Endang. Hari Senin sampai hari Sabtu kita full ada beberapa program gitu. Yang tadi hari Rabu itu apa? Hari Rabu. Nah, hari Rabu itu Super Emak. Super Emak. Super Emak tuh ada beberapa setiap minggunya. Ada tentang kesehatan, parenting, tentang soft skill para mama mengupgrade, misalkan tentang berkebun, tentang bagaimana cara belajar mendesain dan lain sebagainya yang dibutuhkan para emak-emak gitu. Kemudian yang Kamis nih, yang paling disukai sama emak-emak. Oh, hari Kamis? Betul. Kenapa yang paling disukai? Sebenarnya sih suka semua gitu. Dari Senin sampai Sabtu Dari itu? Senin sampai Sabtu Kenapa hari itu? Kamis yang disukai? Tapi tahan dulu nih ya. Oke, Fatma siap. dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTI. Di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silahkan Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Dan di pagi hari ini saya hadirkan ini pemirsa ada dari komunitas menggendong ya. Silakan Anda bisa berinteraksi langsung di line telepon 0231 482138. Ini sudah ada satu WhatsApp yang masuk ya, saya baca dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Saya Lita dari Pamengkang ya. Ini mau nanya gimana caranya untuk bergabung dengan komunitas menggendong ini katanya ya, nanti bisa dijawab ya. Dan saya ke Mak Fatma ya, tadi terputus jeda iklan. Itu di hari Kamis itu jadi hari yang paling disukai gitu ya. Kenapa gitu dari komunitas gendong itu hari Kamis hari yang paling disukai? Kenapa gitu? Ya, karena hari Kamis itu ada salah satu program yaitu Pawon Ngebul. Pawon Ngebul? Iya. Pawon Ngebul? Pawon Ngebul terus. Apa itu Pawon Ngebul itu? Pawon Ngebul itu adalah program di mana member berbagi resep andalan mereka dan tips, trik, dan cara masaknya begitu. Gitu ya. Para emak-emak selalu hobi masak. Jadi ini semua yang tergabung di grup Cirebon Baby Wearers gitu ya. Ini semua memperlihatkan hasil masakannya. Setiap pekannya itu ada satu orang yang jadi Ratu Pawon. Oh, nah, Ratu Ratu Pawon ini tugasnya adalah men-share menu-menu andalan mereka, tips, cara memasak, dan lain sebagainya. Itu di hari Kamis. Hari Kamis. Kalau hari Jumat?
hari Jumat spesial. Apa itu? Kenapa spesial? Ada giveaway, gitu, bagi-bagi hadiah. Oh, siapa itu yang membagikan? Iya. Giveaway ini dari member untuk member. Jadi ada salah satu member yang ingin menjadi donatur. Kemudian kita membagikan giveaway dengan tebak-tebakan atau lain sebagainya, gitu. Itu ya. Kemudian di hari Sabtu akhir pekan apa gitu? Oh ya, sebelumnya mohon maaf, hari Jumat ada tabungan amal. Oh, tabungan amal. Dan jadi setiap itu? member itu kita berdonasi tabungan amal setiap hari Sabtu Jumat, dipersilahkan begitu. Ada giveaway, ada pre-love. Jadi bagi emak-emak yang ingin menyumbangkan barang yang sudah tidak terpakai, kita share di situ. Nanti barangkali member ada yang membutuhkan, kita bisa tag atau mengambilnya begitu. Saling itu ya. berbagi. Itu hari Jumat. Berbagi. Kalau akhir pekan hari Sabtu? Hari Sabtu kita ada para mak bakul. Apa itu? Mak bakul, para emak-emak yang hobi jualan. Di situ kita saling berjualan di grup itu. Di silakan grup itu. men-sharekan Berarti yang beli juga dagangannya. ya segrup itu ya? Bisa jadi di grup kita, dan ada juga IG, melalui IG nanti dari Cirebon Baby Wears repeat untuk nge-share dagangan-dagangan para Baik. emak. Oke, Mak Fatma tahan dulu, saya ke Mak Endang nih. Mak Endang, ini gendongan seperti ini yang paling banyak disukai ya Pak? Ya, ini Cara yang menggendong seperti ini? dengan SSC ini memang paling banyak diminati sama emak-emak, karena selain praktis, gitu? memakainya praktis juga dia ini menopang di dua pundak Mas, jadi kita itu nggak gampang capek gitu. Jadi si berat bayi ini tertopang oleh dua berapa pundak. bulan ini? Jadi ini yang paling banyak digemari oleh emak-emak tuh begini ya. Digemari dan favorit biasanya ya. sama bapak-bapak juga sih. Bapak-bapak emang paling seneng pakai SSC kalau untuk jalan-jalan itu dipakai. Iya, naik sepeda apa bisa aja digini itu ya. Iya, Oh, yang begini ya yang paling disukai gitu ya. Oke, dan apa sih program yang dijalankan oleh admin untuk para member itu apa saja gitu? Programnya selain tadi yang program yang harian, disampaikan disampaikan program harian itu ada program bulanan. Apa itu? Bulanan itu seperti itu tadi yang Superma itu sebulan sekali ada jalan jajan. Di minggu pertama itu jalan jajan. Jalan jajan? Jalan jajan itu tentang... Jalannya jajan atau gimana? Member itu mereview atau merekomendasikan tempat jajanan dan tempat wisata yang aman dan nyaman untuk anak-anak dan keluarga seperti itu, Mas. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Jadi ini tetap ya bagaimana cara aman untuk anak juga ya. Iya, betul. Di saat kondisi seperti ini, kekhawatiran terhadap anak dan yang betul. lain ya. Jadi itu jalan jajan. Jalan jajan. Itu sebulan sekali. Sebulan sekali setiap hari Rabu pertama, Rabu minggu pertama. Terus apa lagi Terus gitu ada? Rabu minggu keduanya itu ada Emak Share. Mak Share itu tentang sharing tentang kesehatan, parenting, minat dan bakat seperti itu. Minat dan bakat si anak gitu? Minat dan bakat emak. Oh, emak. Iya. Untuk Rabu minggu ketiga itu ada Mak Pintar. Oh, gitu Mak ya. Pintar itu tentang sharing tentang sama minat dan bakat. Cuman ini lebih spesifik narasumbernya itu yang mempunyai mempunyai keahlian di bidang. Iya, ada keahlian khusus gitu ya. Iya, betul. Oke, dan emang Cirebon dan sekitarnya terhadap komunitas Cirebon Babyverse ini ya, atau komunitas menggendong ini, peminatnya banyak juga gitu ya. Karena memang mereka juga di samping cara menggendong anak mungkin ya, juga itu ada kegiatan-kegiatan, ada edukasi. Ini penting sekali, terutama ini untuk maaf nih PRT nih, pembantu rumah tangga juga ya. Betul. Kemudian ada teknik-teknik khusus nggak, Mak Endang, itu untuk cara menggendong itu? Ada? Ada. Gimana gitu? Teknik khususnya gitu, gimana? Teknik khusus misalnya untuk menggendong ini SSC, misalnya untuk
gendongan seperti ini untuk bayi berapa bulan sampai berapa bulan seperti itu. Untuk berat bayi berapa dari kalau yang SSC ini dari 3 kilo sampai 20 kilo, iya sampai 20 kilo. Terus untuk ada yang ini sih untuk mulai 4 bulan ya Mak, mulai 4 bulan sampai 2 tahun. Oh, yang begini. Iya, yang Ini begini. gendongan lokal nih. Gendongan? Lokal. Khas Cirebon. Khas Cirebon kan lokal, begini ya? Iya, betul. Ini ownernya orang Cirebon, produksi dari Cirebon. Produksi dari Itu Cirebon, ya. iya. Itu tadi saya kembali ke Mak Fatma ya. Ada pemirsa kalau yang ingin bergabung tadi di Pamengkang, itu bagaimana caranya? Caranya gampang sekali buat emak-emak di luar sana yang ingin bergabung, silahkan bisa menghubungi Mak Endang ke nomor Mak Endang atau bisa DM ke Instagram Cirebon Baby Wears. Nanti di situ bisa Nanti ini bisa ya. di situ dan lain sebagainya. Oke, Cara-caranya begitu. Oke, dan ini ada lagi nih yang masuk nih. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Selamat pagi komunitas Cirebon Baby World ya, atau komunitas menggendong. Saya Risma dari Kali Tanjung nih. Mau nanya dong bagaimana kekompakan admin dan member dalam setiap kegiatan-kegiatannya. Kayaknya heboh ya kalau kumpul emak-emak sama anak dan para bapak-bapaknya juga katanya. Silakan, Ma Fatma. Iya. Menjaga kekompakannya. Menjaga kekompakan, setiap hari kita ada salah satunya dari program itu ya, dari program harian Cirebon Baby Wear, serta adanya apa ya, ikatan batin antara satu dengan ikatan yang emosional lain. Ya? Emosional gitu. Karena tidak hanya belajar, tapi juga kita bisa saling sharing, saling berbagi begitu, dan saling mensupport antara satu dengan yang lain. Itu ya. Iya, jadi alhamdulillah ketika ada kegiatan pun kita selalu kompak dan suami-suami kita selalu mendukung setiap aktivitas kita gitu ya. Oke, dan itu kegiatan apa saja yang sudah dilakukan gitu, Ma Endang? Kegiatannya ya selama ini yang harian itu dilaksanakan online dan ada kegiatan offline juga. Terus ada kegiatan seminar Zoominar seperti itu, diisi dengan narasumber dari luar yang mempunyai expert seperti itu. Gitu ya, itu kegiatan-kegiatannya tuh pemirsa ya. Jadi bukan hanya teknik-teknik menggendong, tetapi juga dibekali dengan edukasi berkaitan dengan anak ya, dan yang lain. Nah, ke Mak Fatma tentunya kan memiliki suka duka sebagai admin ya, kemudian kan menjadi bagian dari komunitas Cirebon Baby Wears ini. Itu apa saja sih itu suka dukanya gitu? Suka dukanya yang pertama pasti sebenarnya banyak sukanya. Oh, banyak sukanya. Banyak ya? Sukanya dibandingkan dengan dukanya. Pertama dan yang paling berasa itu adalah berasa punya keluarga baru di sini, keluarga Cirebon Baby Wears yang kita benar-benar saling mensupport. Ya, ini teman rasa keluarga tuh begini ya. Betul. Para mama itu kan suka curhat ya, suka berkumpul. Nah, di sini salah satunya ya saya rasakan sangat positif gitu. Sangat positif, kelompok yang saling luar biasa sekali. Oh gitu ya. Kalau Ma Endang juga sama, banyak suka atau banyak dukanya nih? Ya, lebih banyak sukanya daripada sukanya. dukanya. Iya, betul. Ya. Sukanya sama sih seperti Mak Fatma, jadi menemukan keluarga baru gitu. Dukanya sih paling kalau waktunya kita kumpul, ternyata anak sedang sakit seperti itu, jadi kita nggak bisa ikut kumpul atau mau pilih yang mana nih seperti itu. Baik itu ya. Oke nih, tahan dulu ya, Mak Fatma, Mak Endang dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya juga hadirkan ini pemirsa, ada Wakil Ketua Cirebon Baby Wears ya, atau Cirebon Menggendong. Ini pemirsa ada, atau komunitas menggendong, ada Mak Lia Rahmawati. Selamat pagi Mak Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Lia? Alhamdulillah baik. Oke, Mas. terima kasih nih Mak Lia juga sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Mak Lia ini pemirsa ada sekretaris Cirebon Baby Wears ya. Ini pemirsa ada Mak Sri Rizky atau Mak Kiki ya. Selamat pagi Mak Kiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya juga Mak Kiki? Alhamdulillah baik.
Oke, terima kasih juga ini sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di segmen ini saya masih mengundang Anda, silakan Anda bisa bergabung kembali, silakan melalui nomor WhatsApp atau Anda juga bisa berinteraksi langsung di nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Anda bisa SMS atau Anda juga bisa interaktif langsung di line telepon 0231 4821 38. Dan tadi sudah dijelaskan ya tentang asal mula berdirinya ya komunitas ini ya, komunitas ya menggendong ini ya. Kemudian juga seperti apa sih gendong-gendongan yang dimaksud tadi itu seperti apa gitu. Maki kita. Silakan Mak Lia ya. Gendong-gendongan itu gimana sih gitu? Gendong tuh ada berbagai jenisnya ya. Salah satunya tadi SSC yang sudah dipakai oleh Mak Endang. Nanti SSC itu sangat simple seperti kita memakai tas ransel gitu. Jadi istilahnya tinggal memasukkan bakal gitu. Jadi sudah langsung bisa pergi tanpa harus seperti kain jarik ya, harus diuntel-untel sana sini gitu. Jadi ya kayak dulu sekali, kan susah ya. Simple sekali. Gitu ya itu. Selain itu apa lagi tuh gendong-gendongannya itu? Kalau ada salah satu lagi jarik ya, tapi dengan teknik yang bukan ul-ul seperti jadul gitu. Ada teknik tersendiri namanya jarik simbol jangkar atau slip knot. Oh gitu. Itu yang paling banyak digemari yang apa gitu? Terutama oleh ibu-ibu nih. Kalau saya pribadi SSC dan kebanyakan juga SSC karena simpelnya itu. Termasuk Mak Kiki juga senangnya SSC itu ya. Pakai itu ya. Karena mungkin ada berbeda dengan yang lain itu SSC itu. Kenapa gitu? Mak Lia, kenapa Mak? Karena nomor satu tuh paling simpel dan cepat gitu Mak. Jadi kalau pakai jarik atau ring sling yang ada ringnya gitu kan harus butuh waktu untuk kita memakainya. Jadi kalau anak nangis kalau pakai SSC atau seperti ransel itu bisa langsung cepat gendong gitu. Nah kalau ini nggak pernah nangis nih ya. Iya. Ini sih nggak pernah nangis ini ya. Oke, dan itu semua di kategori umurnya disamakan atau dibedakan nggak? Pakai yang gendong-gendong itu? Kalau pakai SSC itu ada umurnya, bisa dari bayi baru lahir, tentunya dengan beberapa kategori, misalkan dari segi berat badan, lalu apakah dia, mohon maaf, prematur atau tidak. Kalau prematur ada gendongan tersendiri gitu. Ada gitu gendongan ya. berupa kayak kain panjang gitu, jadi disebutnya gendong kangguru gitu. Nih saya pengalaman ya menggendong, gimana? ini awal. Menggendong ini semua gitu kan? Iya kan? Iya kan? Pundaknya pegel, tangan. Iya, pegel semua. Iya. Nggak bisa bebas. Iya. Nah, itu banyak juga keluhan-keluhan begitu. Iya. Dari member-member yang baru gabung itu keluhannya begitu. Bagaimana sih kita tuh tangannya biar hands free gitu kan? Di rumah, aktivitas di rumah bisa santai sambil gendong anak, bisa sambil bekerja gitu, bekerja bersih-bersih rumah atau apa gitu. Jadi anak tetap bisa dibawa, tapi kita masih bisa mengerjakan tugas rumah. Oke ya, saya ke Mak Kiki nih ya, Sri Rizky atau Mak Kiki ya. Yang dikatakan aman dan nyaman ya. Suatu gendongan bagi bayi atau anak, itu bagaimana gitu Mak Kiki? Yang aman dan nyaman, yang pasti ya bahannya yang pasti yang lembut, yang bisa bikin anak nyaman digendong. Terus harus, kalau pakai SSC ya Pak, ya semua gendongan sih sebenarnya harus sesuai dengan TICKS itu loh istilahnya. Tight, yang T itu tight ya. Itu Malia punten. Taik itu mendekap bayi gitu, seperti dipeluk oleh orang tuanya gitu. Itu ya gimana? Terus untuk yang infuse all the time ya. Jadi si anak itu walaupun digendongan tetap kelihatan sama kita Pak. Itu yang disebut aman. Jadi kalau misalnya jangan kepalanya, sampai orang tuanya ini gendongnya di belakang gitu ya, nggak kelihatan tuh. Jangan sampai begitu. Iya, tapi bukan maksudnya gini. Jadi kepalanya terlalu ke bawah gitu, sampai tenggelam ke gendongan. Itu nggak baik. Nanti kan jalan nafasnya nggak bisa kan. Itu kan bahaya ya. Terus untuk C-nya, close enough to kiss. Nah ya, jadi mudah untuk dicium Pak. Nah itu yang cukup. Jadi kalau boleh dicoba aja ya gendongannya gimana? Iya coba. Bisa dibantu. Ya.
Coba Mas, apanya? Simple sekali variannya, cuman menceklek bakal-bakalnya aja, masukin bakal. Dan ini yang paling banyak disukai ya? Iya, karena simpelnya itu. Simple, cepat. Seperti kita pakai tas ransel di depan gitu. Sudah selesai. Close enough to kiss. Ya, jadi ini loh, kayak gini Pak. Maksudnya yang close enough to kiss. Nah, ini yang baik untuk secara gendongan yang baik tuh begitu. Itu ya. Kemudian kalau orang tua dulu kan pakai itu ya. Nah, jari. Iya, pakai kain ya, pakai iya yang disebut sewet itu ya. Ini bisa dipakai yang tadi Malia bilang simpul jangkar. Simpul jangkar Iya, namanya. jadi kalau yang punya kain di rumah masih bisa gendong aman dan nyaman pakai ini simpul jangkar itu. Jadi walaupun tidak punya gendongan SSC ini, gendongan jarik di rumah pun bisa dipakai, tapi ada teknik tertentunya biar tidak bertumpu pada satu bahu dan tangan tidak melulu pegang bayi gitu. Ya, saya ingat dulu ya, jadi ketika bayi ini nangis terus, orang tua bilang gendongkan aja itu di pohon katanya sambil di iya diayun. Maksudnya begitu mungkin ya. Iya kan, mungkin orang tua bilang kan begitu mungkin ya kalau di pohon itu tinggal diinikan saja ya, iya kan. Nah, itu semua teknik-teknik begini. Ini di member, di anggota, di apa ini semua diajari gitu. Iya, ada diajari. Kita selain online kan ada acara offline seperti kopdar. Nah, di kopdar itu kita berkesempatan untuk meminjam gendongan atau belajar sesama member untuk bagaimana sih cara pakainya gendongan yang baik dan benar itu kayak gimana. Khususnya untuk member baru ya, Mas. Jadi member baru itu kesempatan besarnya itu di acara kopdar karena bisa langsung belajar gitu. Semua gitu teknik ya. diajarkan. Iya, semua dipraktekkan juga. Iya. Ketika kopdar itu. Iya. Semua praktek gitu. Iya. Praktek gitu ya. Khususnya untuk member baru bisa langsung praktek dan dia kalau belum punya gendongan dia bisa meminjam atau belajar. Jadi dia nanti untuk bisa memilih gendongan mana yang pas untuk dia beli nanti, tidak ragu-ragu untuk membeli. Oh gitu ya. Dan ini ketika kopdar itu biasanya dilakukan setiap bulan atau memang di bulan-bulan tertentu, misalnya seperti yang tadi mempraktekkan cara menggendong apa gitu? Iya, kebetulan karena pandemi kemarin kita 2 tahun off acara offline, jadi acara online terus dan alhamdulillah sudah beberapa kali kita sudah acara kopdar, tapi belum terlalu per bulan sekali, 2 bulan sekali bisa karena kita juga kan walaupun masih takut ini ya Mas, jadi kemarin kebetulan buka bersama anak yatim, terus kegiatan sosial lah ya. Iya, jadi belum terlalu padat untuk acara offline. Mungkin nanti bulan September nanti ada acara anniversary-nya. Oh, gitu acara ya. Puncak setiap Iya, di bulan September. Oke, dan ini sudah berapa lama itu nanti ada anniversary itu? Untuk CBW sendiri sudah 5 tahun berdirinya. Sudah 5 tahun gitu ya. Oke. Dan tentunya sudah member ya, kemudian ya pokoknya anggota, anggota, kemudian juga ini tetap kapanpun ini bisa dibuka. Maksudnya dibuka pendaftaran ataupun dibuka untuk bisa kapanpun bisa menjadi member gitu ya. Bisa. Oke, tahan dulu ya. Mak Lia, kemudian juga Mak Kiki dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Selamat pagi Cirebon pemirsa, segmen terakhir ya, saya masih membuka Anda, silahkan Anda bisa bergabung di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Ini pemirsa di pagi hari ini yang menjadi narasumber dari komunitas menggendong ya, ataupun Cirebon Baby Wheels ya, itu pemirsa. Dan tentunya nih Mak Kiki ya, Mak Lia juga kan kalau tadi ada
Fatma, Mak Endang juga kan memiliki suka duka. Nah, kalau Mak Kiki apa suka dukanya ini? Sukanya banyak. Kayak salah satunya ini bisa masuk TV, pengalaman baru Pak, bisa ketemu orang-orang hebat, Masya Allah, pas jadi admin itu seneng banget. Terus dukanya ya sedih aja kalau misalnya lihat WAG sepi. Tapi setiap harinya tetap rame gitu ya, ada sih, aja yang ada aja chat, yang dibahas, yang apa gitu ya. iya. Nah kalau Mak Lia apa itu suka dukanya gitu Mak? Sukanya ya hampir sama, semua admin bisa mendapat kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang berpengaruh di Cirebon, bisa ikut mempersiapkan event-event besar untuk CBW gitu. Jadi sebelumnya saya yang hanya ibu rumah tangga biasa gitu, jadi bisa ikut andil gitulah untuk memeriahkan CBW gitu. Oke, dan itu event besarnya itu apa sih gitu biasanya? Kalau di Cirebon Babyverse ini apa gitu? Biasanya event besar itu bisa di acara ENIF ya Pak. Jadi kita bisa mengundang narasumber dari berbagai expert, dari dokter anak, psikolog dan lain-lainnya gitu. Kita hadirkan langsung untuk membagi ilmu langsung kepada mama. Iya, biasanya kan kalau ibu-ibu atau emak-emak kumpul ini pasti ngerumpi kan? Iya. Iya kan ini pastinya kan begitu ya. Tapi ini ada hal yang berbeda tentunya di Cirebon Babyverse itu atau komunitas menggendong Cirebon ini kan berbeda ya, terbukti dengan adanya edukasi atau edukasi bagaimana cara menggendong yang baik, bagaimana agar misalnya kita kumpul-kumpul tempatnya yang ramah anak gitu kan ya. Nah, itu di ini nggak di-share nggak gitu di grup? Misalnya bagaimana tempat yang ramah anak tuh bagaimana sih gitu? Pasti kita sebelumnya admin juga sudah mendiskusikan di mana tempatnya yang baik untuk orang tua dan juga anak juga dan tidak mengganggu kegiatan orang luar selain anggota CBW juga gitu Pak. Jadi kita komunikasikan, lalu setelah kita admin sudah fix, kita bagikan ke member gitu jadwalnya kapan, di mana dan nanti bakal ada materi atau acara apa aja gitu. Oke, dan saya ke Mak Kiki nih, Mak Kiki. Kalau ngumpul-ngumpul itu biasanya di mana gitu? Ayo kita ngumpul nih gitu. Biasanya itu di mana sih? Atau mendadak aja atau memang sudah terjadwal gitu kumpul-kumpul? Kalau untuk admin sendiri biasanya di rumah salah satu admin ya, itu Rumah Fatma di Kedawu. Tapi kalau untuk member sendiri itu Pak, kadang mah kita suka nyeblak ya. Suka di tukang seblak. Atau kalau enggak terakhir kita di di hotel. Iya, di salah satu hotel ya di Cirebon gitu ya. Itu terakhir di situ sih Pak. Dan itu terjadwal berarti ya? Iya. Tapi kalau kadang-kadang misalnya beberapa ngumpul 4 atau 5 emak gitu ya, ayo ngumpul aja lah di mana gitu. Pernah sering begitu? Pernah, sering iya. Oh, sering juga gitu ya. Favorit emak-emak tuh ya itu seblak itu Pak. Cari makanan. Iya pasti. Cari cemilan, jajan. Pokoknya daripada ngerumpi yang enggak gitu ya, pasti ada yang diobrolin gitu ya. Dan setiap harinya ada aja. Maksudnya yang menanyakan ingin bergabung seperti tadi ada beberapa WhatsApp itu ya. Ada aja gitu Mak Kiki. Alhamdulillah ada aja sih, tiap minggunya ada aja yang masuk Pak. Kita jadi kalau masuk member baru itu di hari Minggu, biar mereka tahu semua dari awal acara gitu hari Senin. Nah tadi yang dari Pamengkang itu enaknya masuk hari Minggu ya, kalau ingin gabung. Iya boleh, nanti kita masuk ke WhatsApp grupnya di hari Minggu gitu loh Pak. Mereka telepon Maendang, menghubungi Maendang, nanti sama Maendang baru dimasukin ke WhatsApp grup. Tapi tadi dikasih taunya ke itu aja, katanya coba ke Instagram, nggak apa-apa gitu ya? Iya nggak apa-apa, sama aja. Setiap harinya ada aja. Itu dari mana saja? Maksudnya yang paling jauh itu dari mana gitu? Bukan hanya Cak Imajak Kuning atau? Oh sebenarnya dari Medan ada. Cuma, dari Medan ada. Cuma dia itu sebelumnya emang tinggal di Cirebon, pindah ke Medan. Itu aja sih. Terus banyak Bogor juga banyak. Oh ada juga yang masuk menjadi ada. masuk ke komunitas ini, member komunitas ini gitu ya. Di samping Cik Imajak Kuning gitu ya. Oke. Nah dalam waktu dekat nih Mak Lia, apa yang akan dilakukan oleh komunitas ini gitu? Apa nih? Insya Allah bulan September nanti Cirebon Babyverse akan mengadakan anniversary yang ke-5 tahun. Jadi kita sebagai admin berusaha untuk mempersiapkan dan mempersembahkan sesuatu yang berbeda, yang berkesan untuk member dalam acara anniversary ini. Gitu. Dan ini kemungkinan acaranya apa aja nih, Mak Lia? Kemungkinan acaranya? Sebenarnya rahasia nih gimana? Waduh, pakai rahasia-rahasiaan ini Mak Emak ini ya. Iya dong. Ada kegiatan sosialnya tentunya?
bisa dibilang ada. Pokoknya insya Allah banyak dari ada dari sosial, ada parenting juga, ada ilmu dari dokter juga. Insya Allah kita akan berikan kepada member. Ini nanti di pas anniversary ini apakah hanya komunitas ini yang hadir atau memang kemungkinan ini ngundang dari luar komunitas gitu, Mak Lia? Kita berencana untuk bekerja sama dengan berbagai komunitas yang ada di Cirebon dan sekitarnya. Jadi biar mereka pun tahu loh ada komunitas menggendong gitu. Jadi untuk komunitas lain bisa ikut belajar atau kita juga bisa belajar dari komunitas lain begitu. Kalau harapan Mak Kiki sendiri ya, dengan adanya komunitas menggendong ini apa gitu harapannya? Harapan saya supaya emak-emak di luaran sana itu pada bisa menggendong dengan aman dan nyaman. Jadi jangan cuma gimana ya? Asal gendong aja lah ya. Gendong aja, iya gitu loh Pak. Karena menggendong itu ada ilmunya dan enak, nyaman gitu. Iya, jadi anak itu kadang ada loh anak kecil nangis terus ternyata cara menggendongnya loh. Ada yang nangis terus gitu ya, tapi digendongnya berbeda. Oh berarti ini si anak tadi itu nangis melulu itu karena faktor menggendong. Itu pengaruh gitu Mak Kiki? Iya sangat Bapak. Gitu ya. Soalnya saya pernah nemui gitu ya, nangis terus ini si anak ya. Ternyata pas ibunya datang cara menggendongnya berbeda, dia diam. Iya kan kalau anak kecil kan kita nggak tahu itu mereka kan taunya hanya menangis, iya kan? Kalau nggak nyaman itu kan pasti menangis gitu. Nah kalau harapan dari Mak Lia sendiri apa gitu harapannya? Harapannya tentu khususnya buat CBW bisa makin banyak menjaring member, bisa makin memberi manfaat untuk masyarakat sekitar, bukan hanya untuk membernya saja, bisa memberi edukasi bukan hanya cara menggendong tapi ilmu-ilmu lainnya gitu. Baik, dan sayang sekali nih ya Mak Fatma tadi, Mak Endang, Mak Lia, Mak Kiki, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda ya. Mak Lia dulu silakan closing statement, pesannya untuk pemirsa di rumah singkat saja. Pesannya untuk ibu-ibu di luar sana, kita harus terus belajar mengupgrade ilmu, bukan hanya ilmu parenting tapi ilmu gendong pun ada ilmunya. Dan jika mau bergabung dengan Cirebon Baby Wears bisa menghubungi di Instagram di @cirebonbabywears. Oke ya, silakan Mak Kiki closing statement, pesannya untuk pemirsa di rumah. Singkat saja Mak. Yuk ikut gabung ke Cirebon Baby Wears, nanti kita belajar sama-sama di sana. Oke ya, terima kasih nih ya sudah pada menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Sukses terus nih komunitasnya ya. Oke, dan saya juga aturkan terima kasih pemirsa untuk Anda yang sudah bergabung lewat WhatsApp, sudah mengirimkan pertanyaan ke nomor WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.